disebut bulus. Ada penyu. Penyu, iya ada bulus, penyu, kura-kura itu nama, ya, nama untuk binatang ini. Isinya apa ya? Kita baca dulu sinopsisnya. Cerita. Suatu hari, bulus kecil pergi ke sungai besar. Bulus kecil pergi tanpa berpamitan dengan induk bulus. Bulus kecil bertemu dengan sekawan lebah. Ternyata ada pemburu yang mengintai bulus kecil. Apakah bulus kecil dapat selamat dari pemburu? Ayo kita simak ceritanya di dalam buku cerita ini, ya. Di sebuah danau hidup seekor induk bulus dan bulus kecil. Induk bulus dan bulus kecil saling menyayangi. Ada berapa bulusnya? Dua. Ini ibu sama anak, ya. Katakan ya. Suatu hari bulus kecil bosan bermain di danau. Bulus kecil ingin pergi ke sungai besar. Bulus kecilnya ingin ke sungai yang besar. Bulus kecil meminta izin kepada induk bulus. Namun induk bulus melarang bulus kecil untuk pergi. Sungai besar berbahaya. Kamu bisa terbawa arus sungai besar, kata ibunya kepada bulus kecil. Malam menjelang pagi, induk bulus masih tertidur lelap. Bulus kecil sengaja ingin bangun terlebih dahulu. Bulus kecil ingin pergi ke sungai tanpa pamit. Boleh nggak kalau pergi sendiri tanpa pamit ibunya? Nggak boleh. Ibunya ngapain ini? Tidur. Sedangkan bulus kecil mau ke sungai besar. Lanjut. Induk bulus terbangun dari tidurnya. Induk bulus kaget. Anaknya tidak ada. Nggak ada anakku. Gimana? Bulus kecil, gimana kamu nak? Cari anaknya. Kemudian induk bulus mencari-cari bulus kecil. Namun induk bulus tidak menemukan bulus kecil. Semoga bulus kecil belum terlalu jauh dari sini, harap ibunya. Sementara itu bulus kecil berjalan mencari sungai besar. Saat di perjalanan, bulus kecil bertemu dengan sekawan lebah. Apakah kamu tahu letak sungai besar? Aku ingin ke sana, tanya bulus kecil. Kemudian lebah menjawab, aku tidak tahu letak sungai besar. Kok nggak tahu sih? Gimana ya? Jawab lebah, coba kamu cari tahu sendiri. Kemudian ternyata ada bahaya yang mengintai bulus kecil. Ada pemburu yang ingin menangkapnya. Siapa ini, Dek? Orang. Ya, Atau aku. pemburu. Dia mau apa ya? Mau menangkap Kura-kura. kura-kura. Atau tadi apa, Bu? Bulus. Kemudian ini apa? Lebah. Lebahnya tahu melihat, ya. Hep! Pemburu berhasil menangkap bulus kecil. Bulus kecil terkejut, ya. Tangkap. Kemudian ini lebahnya melongo. Kaget. Iya. Bulus kecil meminta bantuan kepada sekawan lebah. Sekawan lebah membantu bulus kecil. Sekawan lebah mendengar pemburu itu. Kenapa? Karena dia jahat. Karena dia jahat. Mau apa? Mau ngambil kura-kura. Bulus tadinya dicokotin.
mana benjolnya? Kepala. Di kepala benjol. Iya. Bulus kecil berhasil lepas dari pemburu. Bulus kecil berterima kasih kepada sekawan lebah. Terima kasih. Ya? Orangnya kalah. Iya. Terima kasih telah membantu lepas dari pemburu itu. Ya, bulus kecil, kami senang bisa membantumu. Aduh, jangan lebah, ya. Tidak lama kemudian, induk bulus datang. Kemana saja kamu bulus kecil? Ibu mengkhawatirkanmu. Tadi anak pulang-pulang, ya. Tahu tak pulang. Iya, maafkan aku, Bu. Aku tidak mendengarkan nasihat ibu. Kemudian mereka berpelukan. Ya. Induk bulus mengajak bulus pulang. Sebelum pulang, induk bulus dan bulus kecil berpamitan kepada sekawan lebah. Ibunya bilang, terima kasih sekawan lebah. Kami akan kembali ke danau. Sekawan lebah, iya, sama-sama. Sejak itu, bulus kecil menjadi anak yang patuh. Dia selalu mendengar nasihat induk bulus. Selesai. Tamat. Dari cerita yang Ibu bacakan ini, anak-anak kira-kira bisa nggak menceritakan kembali? Ceritanya apa tadi ya? Ceritanya tentang apa? Bulus, Dek, namanya tadi ya. Bulus. Sama bulus. Lebah. Iya, bulus sama lebah. Ngapain bulusnya? Apa? Ditangkap sama orang, namanya pemburu. Yang menangkap namanya pemburu. Kemudian pemburunya diapain tadi? Dilawan lebah. Karena lebahnya mau membantu bulus kecil. Kepalanya benjol, kalah ya, Dek ya. Nah, dari cerita ini berarti kenapa bulus tadi bisa ditangkap sama pemburu? Apa? Mau ditangkap katanya. Karena bulus kecil pergi tidak pamit sama ibunya. Anak-anak kalau mau pergi kira-kira pamit nggak sama ibu? Pamit. Jangan asal pergi sendiri. Kalau tidak pamit, tiba-tiba nanti di jalan ada orang jahat atau apa, Dek? Penculik. Atau orang yang tidak dikenal mengganggu anak-anak, kemudian berbuat yang tidak baik pada anak-anak. Siapa nanti yang susah? Siapa nanti yang sedih? Pasti ibu, karena anak-anak pergi tidak pamit. Anak-anak senang enggak tadi mendengar cerita dari Ibu Guru? Senang. Mau enggak besok cerita lagi? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi cerita berikutnya.